Hai guys, Best Pontiman di sini and welcome back to B5 Class. Instrumen keuangan, salah satu sarana pengelolaan keuangan demi mencari keuntungan yang difavoritkan pebisnis zaman sekarang. Tapi sayangnya banyak yang belum paham apa itu instrumen keuangan, dan di video kali ini Best Pontiman akan membahas tentang instrumen keuangan dan perbandingannya. Kalau berdasarkan bentuknya, instrumen keuangan dibagi menjadi dua, yaitu instrumen kas dan instrumen derivatif. Instrumen kas adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan langsung oleh pasar yang terdiri dari sekuritas dan kas lainnya. Contohnya adalah pinjaman, obligasi, saham, dan deposito. Sedangkan instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang memperoleh nilai dari kontrak atau perjanjian mendasar seperti aset, indeks, atau tingkat suku bunga yang terbagi menjadi sistem perdagangan multilateral dan sistem perdagangan bilateral atau alternatif. Contohnya adalah indeks, komoditi, dan forex. Untuk contoh perbandingannya, kita akan menggunakan produk yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini, yaitu deposito dari instrumen kas sekuritas dan komoditi emas dari instrumen derivatif sistem perdagangan alternatif. Dengan modal sama-sama 200 juta, kira-kira gimana ya efektivitas dari dua jenis produk ini? Yang pertama, deposito, yang terkenal karena risikonya yang kecil dan bunganya yang sedikit lebih besar dari tabungan biasa. Tapi menurut para ahli, keuntungan yang didapat dari deposito ini nggak sebanding dengan uang yang kita depositkan. Kenapa? Misalnya kita deposito 200 juta, bunga yang kita dapat hanya sebesar 5-6% saja. Dan di masa pandemi ini bunga deposito menurun hingga hanya sebesar 4% aja. Jadi dari deposito 200 juta kita hanya memperoleh keuntungan 8 juta dalam setahun. Itu pun harus dipotong pajak penghasilan atau PPh sebesar 20%. Jadi keuntungan yang kita dapatkan dalam setahun hanya 6,4 juta atau dalam sebulan cuma ngasilin Rp533.000. Dan tentunya keuntungan ini nggak sebanding dengan tingkat inflasi. Selain itu di deposito juga ada aturan untuk pencairan, yaitu jangka waktu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun tergantung kesepakatan. Dan jika kalian mencairkan uang kalian sebelum tanggal jatuh tempo, tentunya kalian bakal dikenain sanksi berupa biaya penalti. Dan yang terakhir yang menjadi pertimbangan para ahli adalah ketika kalian memutuskan untuk mendepositokan uang kalian, gak ada cara apapun yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan nilai dari investasi kalian. Hal ini dikarenakan kalian gak terlibat dalam pengelolaan keuangannya. Yang kedua adalah komoditi emas dari sistem perdagangan alternatif. Produk ini merupakan produk yang disukai oleh banyak masyarakat karena sistem perdagangannya menggunakan leverage, sehingga modal yang kalian gunakan relatif lebih kecil. Untuk modal 200 juta, aset yang kalian dapatkan adalah 1 lot emas setara dengan 3,1 kg emas, atau kalau diuangkan 3,1 miliar. 200 juta, kok kemarin ada yang nawarin 50 juta udah bisa? Jadi gini ya teman-teman, besaran leverage itu sangat mempengaruhi resiko perdagangan kalian. Semakin besar jumlah leverage-nya, misalnya 1:100 atau modal yang kalian perlukan hanya 1% dari modal asli, maka semakin besar juga resiko dan beban psikologis yang akan kalian hadapi. Apalagi fluktuasi harga emas saat ini terbilang cukup tinggi. Di PT Best Profit Future sendiri, besaran leverage yang direkomendasikan adalah 1:10 atau 10% dari modal asli, atau sebesar 310 juta rupiah. Saat ini, untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah, PT Best Profit Futures Pontianak memfasilitasi nasabah untuk bertransaksi hanya dengan 200 juta rupiah sebagai deposit margin atau modal dagang. Intinya dari leverage ini, semakin besar modal yang kalian gunakan dengan leverage yang kecil tentunya membuat risiko perdagangan kalian menjadi jauh lebih kecil. Untuk lebih mendalam tentang manajemen modal keuangan kalian, Best Pontiman akan bahas di video selanjutnya aja. Jadi jangan lupa subscribe dan turn on notification biar gak ketinggalan edukasi terbaru dari kami. Oke, back to topic. Untuk peluang keuntungan di sistem perdagangan alternatif komoditi emas cukup besar dibanding yang lainnya. Misalnya jika kalian mengambil posisi 1 lot di harga $1.920 per troy ounce dan menjualnya ketika ada kenaikan 2 poin yaitu di harga $1.922 per troy ounce, keuntungan yang kalian dapatkan sudah sebesar 2 juta rupiah. Lalu mungkin pertanyaan kalian, 2 juta rupiah ini butuh waktu berapa lama ya? Bisa dalam 1 minggu, 1 hari, bahkan 1 jam. Tergantung kapan kalian melakukan transaksi jual beli di bursa.
Untuk fluktuasi harga emas sendiri rata-rata dalam satu hari bisa mencapai 10 sampai 30 poin. Emas memiliki nilai yang anti inflasi, di mana jika kita lihat di tahun 2020, harga pembukaan emas berada pada harga $1.517 per troy ounce dan harga tertingginya mencapai $2.072 per troy ounce dikarenakan pandemi Covid. Jadi kenaikannya sebesar 555 poin atau sebesar 36%. Jadi misalnya kalau kalian membeli di harga pembukaan sebesar 1 lot atau 200 juta rupiah, keuntungan yang kalian dapatkan udah 555 juta. Lalu kalau modal kalian 1M gimana? Ya tinggal kaliin 5 aja, oke? Dan untuk proses pencairannya di PT Best Profit Futures Pontianak bisa kalian lakukan kapan aja dan hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja. Dan yang menjadi salah satu poin penting kenapa sangat direkomendasikan adalah nilai investasinya bisa kalian targetkan. Di sistem perdagangan alternatif, nilai investasi kalian tentukan sendiri karena yang melakukan perdagangan dan mengolah uangnya adalah kalian sendiri. Jadi menurut kalian mana yang terbaik? Kalau udah tahu jangan buang-buang waktu lagi. Sekarang saatnya bergabung di sistem perdagangan alternatif perdagangan berjangka komoditi melalui piagam berjangka resmi dan terbesar di Kalimantan Barat yaitu PT Best Profit Futures Pontianak. Akhir kata, saya Best Pontiman. Terima kasih sudah nonton video ini and see you on next class. Bye bye.